Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi sama Riris di Inspirasi Prestasi. Di siang yang panas cenderung terik ini, Riris udah ada di depan kediamannya Pak Didit. Tapi kali ini Riris nggak mau wawancara Pak Diditnya nih. Riris mau ketemu Yasira, anak bungsunya. Riris mau ngobrol-ngobrol sama dia karena katanya dia jago banget nyanyi. Tapi Riris juga penasaran, jago beneran nggak ya? Ini Riris sudah ada di depan rumahnya nih. Kayaknya anaknya di rumah, nggak tahu deh di rumah atau nggak. Kita samperin aja yuk. Iya, tuh udah dibukain, yuk langsung masuk aja. Halo Yasira, apa kabar? Mama nggak nunggunya? Enggak sih. Lumayan ya? Lumayan. Aku juga agak telat nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada siapa aja di rumah? Bapak Ibu ada nggak? Halo Sobat Inspirasi, akhirnya ya setelah berminggu-minggu kita janjian ya Yasira ya. Kemarin sempet nggak bisa, terus kemarin Yasira juga sempet sakit juga. Ini udah sembuh ya, udah sehat ya? Udah bisa ketawanya udah lebar, berarti udah sehat. Oke Yasira, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, ini lagi libur ya berarti hari Sabtu ya? Sekolahnya masih online atau udah berangkat ke sekolah? Kemarin sempat PTM, tapi sekarang udah mulai daring lagi. Oh daring lagi, berarti PTM-nya 1 minggu berapa kali atau kemarin cuma percobaan aja? Jalan 2 minggu. Oh jalan 2 minggu, berarti ini online lagi ya? Iya. Gimana rasanya masuk SMA kelas berapa ini ya Sira? Kelas 10 berarti? 10, kelas 1 SMA. Baru masuk SMA, pandemi, sekolahnya online, rasanya gimana sih? Waduh, itu lumayan susah, tapi emang harus online. Iya, Gimana rasanya? Bosen di rumah atau justru malah enak, bisa sambil ngemil, bisa sambil Justru enak sih. Justru enak ya, Iya. bisa sambil rebahan, Bisa sambil nonton TV, terus Bisa kadang makan. biasanya zoomnya kameranya dimatiin nggak? Enggak, Saya mau ke belakang ambil cemilan gitu. ada yang harus online sih, Ada yang harus harus- on Oke. kamera. Biasanya kalau nggak on cam biasanya nggak dihitung absennya ya? Iya. Oke, ada perbedaan nggak nih belajar online sama belajar di kelas secara langsung ketemu sama teman-teman? Beda banget. Kalau secara langsung kan bisa sambil main, bisa ngobrol langsung gitu, enak. Kalau online rada susah gitu ya. Bosen Lewat juga, chat, terus lewat Meet. bisa belajarnya juga kurang juga ya, Iya. nggak bisa belajar bareng. Kalaupun bisa belajar bareng susah juga. Tapi bener sih, nggak tetap bisa nyontek nggak sih kalau kayak gitu kalau online tuh? Bisa dong. Tetap bisa. Wah ketahuan berarti dia pernah contek-contekan nih sama teman-temannya. Nggak apa-apa, itu normal. Kariris juga dulu kayak gitu, itu wajar. Tapi Yasira, Kariris mau tanya nih, Yasira dari umur berapa sih suka nyanyi? Kok awalnya tahu nyanyi itu dari umur berapa? Kalau udah suka nyanyi dari umur 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun baru pada belajar ngomong Yasira udah Udah cuap-cuap tuh, udah nyanyi-nyanyi? udah cerewet nyanyi-nyanyi. Dulu inget nggak? Dulu pas umur 2 tahun tuh kamu nyanyinya apa? Nyanyi Ingat apa? nggak? Ingat ngikutin mama kalau nyetel lagu. Oh ngikutin mama, oh berarti mamanya nih juga jago nyanyi ya? Iya. Lebih ke abah. Oh Abah juga suka nyanyi. Suka nyanyi atau emang penyanyi? Emang suka nyanyi. Sekeluarga emang suka nyanyi semua. Berarti ini keluarga suka penyanyi ya? Iya. Keluarga seniman ya? Oke ya, Sira dari umur 2 tahun itu suka nyanyi. Terus habis itu bakat Yasira tuh dilanjutin ataukah diikutin les-les sama ibu atau gimana tuh? Atau cuma hobi-hobi di rumah aja? Diikutin les, sempat diikutin les waktu Umur berapa? Umur 5 tahun. Umur 5 tahun ikut les? Ikut les, terus karena orang tua sibuk, nggak ada yang nganter gitu, jadi sempat berhenti. Terus baru on latihan lagi tuh waktu kelas 2 SMP kayaknya. 2 SMP, berarti dari berhenti itu Yasira tetap nyanyi-nyanyi itu, Tetap. cuma nggak ikut les? Nggak ikut les. Terus SMP kelas berapa? Kelas 7 atau 8 gitu. SMP kelas 7 masuk dimasukin les lagi Iya. sampai sekarang? Sampai sekarang bikin grup
sendiri, band sendiri. Oh, sekarang udah punya band sendiri. Iya. Jadi dari awalnya ikut les vokal ya. Iya. Les vokal terus akhirnya sampai bikin band sendiri. Oke, bandnya kita bahas nanti, singkirin dulu. Kita mau tanya-tanya dulu nih Yasira, dari itu kelas 1 SMP diikutin les. Terus kalau ikut event-eventnya atau ikut-ikut lombanya tuh dari umur berapa Yasira? Ikut lomba dari 5 tahun itu. Oh, 5 tahun itu Iya, ikut umur lomba. 5 tahun. Luar biasa. Lomba apa tuh Yasira, di mana? Lomba nyanyi pemilihan bintang kecil Di mana? di International Batik Center dulu. Oke, di IBC. Iya. Kelas 5 tahun, umur 5 tahun udah ikut lomba nyanyi. Itu peserta-peserta yang lain juga seumuran Yasira atau justru lebih besar tuh? Ada yang seumuran, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil juga. Oh, ada yang lebih kecil juga. Luar biasa sekali, berarti anak-anak Kota Pekalongan ini berbakat-berbakat ya? Iya. Oke, nah Yasira umur 5 tahun, dari umur 5 tahun ikut, terus rutin tuh ikut lomba-lomba atau gimana? Nggak selalu sih, kalau misal ada waktu, pas ada waktu luang bisa ikut ya ikut. Oke, nah kalau ikut lomba, biasanya Yasira yang pengen ikut atau disuruh sama ibu atau teman-temannya yang dorong-dorong, ayo dong Yas, kamu kan bisa gitu, biasanya gimana? Emang support semua sih. Emang support semua dan Yasiranya Iya, juga mau emang gitu? mau, iya. Oke, nah habis ini Sobat Inspirasi kita bakalan tanya-tanya ke Yasira, gimana sih Yasira kalau latihan vokal, terus apa aja sih yang dipersiapin kalau menjelang lomba. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Balik lagi di Inspirasi Prestasi bersama dengan Yasira. Yasira, nih kamu kan Kak Riris tahu kamu emang punya bakat nyanyi dari kecil ya. Tapi kalau mau event tentunya kan ada yang perlu disiapin nih. Yasira biasanya persiapannya apa aja sih kalau mau lomba? Persiapannya, kalau persiapannya itu paling sering sih nyanyiin lagunya, ngafalin, minum air putih yang banyak, nggak makan pedes dulu. Oke, padahal enak tuh ya makan Iya, pedes ya. kebetulan emang favorit banget itu. Oh Yasira berarti emang makan pedes juga? Iya, makan. Kak Riris pikir kalau penyanyi-penyanyi itu bener-bener nggak makan pedas atau bener-bener nggak makan gorengan, nggak bener-bener nggak minum, ternyata makan juga. Cuma kalau pas mau lomba dikurangin gitu ya. Dikurangin. Terus apa lagi? Terus sempet kalau misal H1 itu kadang minum air kencur biar suaranya plong gitu. Oh gitu? Iya. H-1 doang tuh? Iya, satu Enak kalau nggak tuh? malamnya lebih leluasa sih nyanyinya. Lebih lega gitu ya di Iya. tenggorokan ya. Oke, nah selain itu nih kalau dari Bapak Ibu biasanya kalau Yasira mau lomba tuh apa sih yang mereka sampaikan? Motivasi apa sih yang mereka sampaikan kepada Yasira? Sering bilang pede aja, jangan malu. Kayak, ya gitu sih, paling jangan malu, pede, nyanyinya jangan grogi, nanti suaranya bisa akan geter gitu ya. Oke, kalau jadi grogi. lebih kepada supaya Yasira tuh percaya diri gitu ya nantinya pada saat perform. Nah terus tadi katanya punya band nih. Iya. Awalnya membentuk band itu gimana? Apakah sama teman-teman yang bareng les vokal itu? Iya. Atau gimana? Iya. Di satu tempat latihan band di Pekalongan itu ada gitar, ada bass, itu yang les di situ emang gabung terus bikin band sendiri. Oke, itu bikinnya cetusan dari teman-teman atau dari ketua sanggarnya atau gimana? Dari sananya itu udah bentuk gitu. Iya, Oke. orang tua juga ikut
nge-support jadi band itu. Terus sampai akhirnya jadi sampai sekarang, alhamdulillah. Oke, nah di band itu, di band bentukan Yasira sama teman-teman itu udah pernah ikut event apa aja tuh Yasira? Baru awal tahun itu ikut National Virtual Competition. Juara 2 ya katanya. Iya, juara Luar 2. biasa sekali. Itu Yasira masih SMP tuh berarti ya? Iya, Atau udah SMA? itu SMP kelas Masih 9. SMP ya, kelas 3 ya? Iya, kelas 3. Oke, nah dari lomba itu sampai sekarang belum? Karena pandemi? Belum ikut lomba lagi? Belum. Nanti lagi nyari event-event lagi atau lomba Oke. lagi. Ya. Tapi paling eventnya juga virtual ya, Iya, Yasira paling ya? virtual. Nah kalau untuk latihannya nih, biasanya sama teman-teman gimana bagi jadwal latihannya? Sekolahnya bareng nggak atau gimana? Sekolahnya beda-beda juga. Ada yang masih SD, ada yang Oh ada yang masih SD iya, juga? SD, SMP, SMA itu digabung. Terus untuk latihannya 2 minggu sekali. Latihannya 2 minggu sekali. Oke, dari tadi ngobrol terus, sudah sama penyanyi, kita dengerin aja kali ya suara Yasira sedikit aja, boleh ya? Biar teman-teman Inspirasi Prestasi juga pengen denger juga nih suara merdunya Yasira. Mau bawain lagu apa? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, oke. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Weh, keren. Itu cuma beberapa bait aja, suaranya halus banget ya Yasira. Jernih banget kayak air di pegunungan, guys. Luar biasa banget Yasira. Tadi Kak Riris juga udah ketemu sama bapak ibunya Yasira. Kelihatan senang banget ya Yasira punya anak berprestasi. Nah Yasira sendiri nih, dukungan apa sih yang selalu diberikan orang tua atau pesan apa sih yang selalu dikatakan oleh orang tua sama Yasira tuh apa? Dukungannya ya itu diikutin les. Emang sering diajak karaoke bareng di rumah biar ngelatih juga. Terus kalau misal lagi di luar ada live musik, disuruh maju ngelatih PD gitu. Oke, jadi sering didorong ke atas panggung ya? Sering banget. Jadi dijerumuskan ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Dijerumuskan ke hal-hal positif. Ini sampai Yasira sepede ini sekarang jadi penyanyi sukses kemudian hari ya. Amin. Nah, Yasira selain nyanyi ini punya hobi lain nggak? Selain nyanyi, ada nggak? apa ya? Ya? Seringnya nyanyi sih. Seringnya nyanyi. Terus juga suka kucing. Oh, suka kucing juga. Mungkin nanti tertarik di bidang drama ya Sira atau presenter jangan presenter ya, nanti gantiin lagi ya. Ancam posisinya. Mungkin nanti ada ini enggak, kayaknya nanti suatu hari aku pengen ini nih gitu. Pengen aktris. Oh, pengen jadi aktris, berarti pengen di acting juga. Iya, pengen juga. Oke. Kalau suatu saat ada tawaran ya Sira mau? Mau, tapi disuruh belajar dulu. Disuruh belajar dulu. Terusin SMA dulu selesai. Oke, jadi harus fokus belajar dulu ya, disuruh sama orang tua ya. Oke, luar biasa sekali ya Yasira ini masih kelas 1 SMA. Iya. Tapi udah dari umur 2 tahun sampai dengan sekarang ini udah banyak banget prestasi yang diraih. Semoga jadi motivasi untuk teman-teman semua untuk terus berprestasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan minat dan bakat kalian. Yasira, terakhir nih pesan untuk Sobat Inspirasi untuk teman-teman di rumah apa nih? Terus kalau punya bakat dikembangin terus. Jangan kayak yang Abah sampein, jangan mudah puas sama. Jadi Yasira ini selalu mengingat pesan-pesan Abah dan ibunya yang selalu memberikan motivasi dan juga semangat. Semoga teman-teman juga ikut kecipratan motivasinya, ikut kecipratan semangatnya dan juga terus berkarya. Habis ini Kak Riris izin mau ngobrol sama abahnya ya. Kayaknya ini adalah sosok yang luar biasa karena dari tadi Yasira terus abah nih bilang gini nih Kak, abah nih bilang gini. Oke, semangat terus ya Yasira. Makasih Terima untuk kasih waktunya. Kak Riris kunjungannya. Terima kasih
udah meluangkan waktunya dan juga meluangkan hari liburnya untuk sama kita gitu. Oke Sobat Inspirasi, habis ini Riris akan ngobrol sama abahnya Yasira. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Oke, kembali lagi di Inspirasi Prestasi bersama Riris, dan tentunya di sebelah Riris ini sudah ada Pak Didi, abahnya Yasira ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Pak. Berkat doanya semua. Siap. Hari kesibukannya apa nih Pak? Hari ini rada senggang bisa Ya, wawancara. Sabtu Minggu ya. Sabtu lumayan Minggu. senggang. Kalau Senin sampai Jumat mungkin agak Padat ya Pak ya. Alhamdulillah. Suatu kehormatan loh Riris bisa wawancara Pak Didi secara langsung, main ke rumahnya, juga ketemu sama Yasira. Nah Pak Didi, ini apa tanggapannya punya anak berprestasi seperti Yasira Pak? ya bersyukur ya, alhamdulillah punya putri kayak Ainul Yasira. Karena kita dikaruniai anak yang bisa berprestasi. Ya kita harapannya sih bukan hanya di event-event ini aja yang nanti berkembang, tapi nanti bisa ke depannya yang lebih bagus lagi. Oke, nah tentunya Pak untuk melahirkan ataupun untuk membentuk anak yang berprestasi tentunya nggak lahir hanya karena bakat dia aja ya Pak ya, tapi tentunya juga karena support dari orang tua dan juga dukungan dari orang tua. Nah, support ataupun dukungan yang selalu dilakukan oleh Bapak dan juga ibunya Yasira tentunya itu apa aja Pak? Support dari kita selaku orang tua Yasira ya, kita harus memfasilitasi anak ya, karena bakat itu kan datangnya dari alam. Betul. Tapi kalau bakat itu tidak diolah, terus tidak dilatih ya, maka bakat itu akan terpendam. Maka ya kita memfasilitasi supaya bakat itu bisa terus bisa terus berkembang. Bagaimana caranya? Oke, jadi untuk menciptakan ataupun untuk mengasah bakat itu supaya agar lebih bagus lagi, untuk meningkatkan kualitasnya harus memfasilitasi ya Pak ya. Nah, selain fasilitas nih Pak, tentunya kan sebagai anak membutuhkan motivasi atau tentunya mungkin nasihat atau petua dari orang tuanya, kedua orang tuanya untuk bisa terus semangat untuk mengejar bakat yang dia ingin capai atau untuk menyalurkan segala minatnya. Bapak biasanya apa sih yang selalu Bapak katakan kepada Yasira gitu? Betul, itu sangat penting sekali, betul Mbak. Jadi kalau kita selalu pesan kepada anak kita, jangan terburu-buru untuk puas ya. Karena kalau kita itu sudah melakukan sesuatu, terus kita sudah merasa kita itu baik, merasa kita itu bagus, maka disitulah tempat kita. Tapi kalau kita masyarakat belum puas, merasa kita harus banyak belajar lagi, maka prestasi kita itu akan terus naik. Itu yang yang selalu saya katakan kepada Yasira, jangan sampai merasa puas saja. Oke. Karena yang sekarang didapatkan Yasira itu saya bilang belum apa-apa, masih banyak yang belum tercapai. Harus belajar terus. Nah, berbicara tentang jangan cepat puas diri seperti itu ya Pak ya. Apa sih harapan Bapak untuk Yasira? Apakah Yasira ini nantinya akan terus dikembangkan menjadi penyanyi hebat, atau mungkin Yasira ada bakat lain yang ingin Bapak kembangkan juga? Iya. Kalau selagi Yasira mempunyai keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, kita harus mendukung Mbak. Karena sekarang ini anak-anak kita ini cenderung kan tidak berkreativitas ya.
rata-rata anak-anak sekarang ini cenderung mengadopsi kan dari dunia-dunia lewat YouTube, lewat ini. Nah, akhirnya kreativitasnya kan terbatas. Saya kepingin ya Sira itu harus inovatif, kreatif. Tentunya tadi yang jenengan tanyakan itu dukungannya apa? Ya dukungannya kita harus memfasilitasi. Fasilitasnya apa? Yuk belajar nyanyi. Ya harus sering tampil di tempat umum yang sehingga bisa merasakan bahwa kalau berdiri di depan banyak orang ataupun melatih suara itu di tempat tertutup, tempat terbuka itu harus bisa bisa selalu selalu dilatih. Oke, baik. Ini Riris dapat bocoran nih Pak, katanya Yasira udah dapat tawaran main sinetron nih. Iya, bener nggak Pak? Iya, betul. Itu gimana Pak ceritanya? Apakah sudah diterimkah tawaran itu atau nanti dulu deh biar sekolah dulu? Ya, sebetulnya tawaran itu seneng ya kita ya sebagai orang tua itu kepingin ya anaknya lebih maju, lebih dikenal orang supaya bisa buat memacu kreativitas, bisa memacu cita-cita anak-anak yang mempunyai bakat dalam bidang seni. Betul, ya, Pak. Terutama ya. Ya seneng sih Mbak ketika ditawarin itu. Sempat kemarin jadi pemeran di salah satu buah film, sudah pernah. Terus yang hampir puasa ini, puasa kemarin itu ditawari satu buah lagu plus cover video di Jakarta. Berarti adanya tawaran ini berarti Yasira memang punya bakat ke arah acting juga ya Pak ya? Ke arah bisa acting, terus suaranya juga bisa untuk di... Oke, ini kalau dilihat-lihat Yasira ini bakatnya ke seni semua Pak ya, nyanyi, acting dan lain sebagainya. Ini apakah ada nih keturunan dari bapak atau dari ibu nih yang suka nyanyi juga, atau dulunya mungkin jangan-jangan penyanyi juga di bapak nih? Ya, bapak atau ibu nih? Mungkin jiwa seni ada dari orang tuanya ya, atau dari saya atau dari ibunya. Tetapi yang jelas kita berdua memang suka dengan seni. Oke. Rumah kita aja kayak rumah kayak gini. Iya, kan ini seni juga. Riris berasa syuting di Jogja loh teman-teman, nggak kayak di Pekalongan. Ini suasananya beda banget. Pantes aja ya Sira di sini betah ya. Nyanyinya, latihan nyanyinya pasti juga nyaman sekali ya Pak ya. Menyediakan tempat nyaman itu juga salah satu fasilitas untuk bisa menyalurkan bakat dengan baik ya Pak ya. Betul, tempat ini dibuat juga untuk untuk berkreativitas. Oke. Jadi tempat ini memang kita buat bukan untuk kita tempati, kita tiduri, tapi tempat ini untuk kreativitas anak-anak yang luar biasa. Untuk teman-temannya Yasira juga nih Pak ya. Iya, udah sering kok di sini tempat syuting, bahkan Batik TV SMA 1 udah pernah kok syuting di sini. Oke, nah terakhir nih Pak, pesan untuk generasi muda khususnya Kota Pekalongan apa aja nih Pak? Pesan saya, kita sekarang merdeka sudah 76 tahun ya. Betul. Ayo anak-anak generasi milenium yang sekarang banyaklah berkreativitas ya. Dengan kreativitas, dengan ide-ide anak-anak milenial ini tentu akan membawa banyak sekali wacana-wacana yang baru. Kan generasi yang sekarang beda dengan generasi yang dulu. Betul. Sekarang ini kita sudah serba digital. Fasilitasnya udah ada semua ya Pak. Betul. Ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Ayo loh, kreativitas itu kita godok, kita belajar, selalu belajar. Saya tekankan kepada anak saya sendiri ya, sebelum ke milenial yang umum ya. Anak saya suruh belajar, bukan hanya sekedar di seninya dapat penghargaan atau dapat prestasi, tetapi di dalam pendidikannya pun harus jangan sampai ketinggalan. Pendidikan harus tetap kita harus pinter di dalam segala bidang lah. Sekarang ini kan kalau kita nggak pintar ketinggalan. Tetapi seninya ya harus yang menonjol ini yang harus yang harus digosoknya terlalu belajarnya yang harus lebih giat. Oke, baik. Jadi antara akademik dan juga hobinya harus seimbang ya Pak ya? Untuk menjawab ini tantangan. Makanya tadi cerita yang milenial ini, ayo kreativitas, belajar yang tekun ya. Jangan sampai kita jadi generasi yang mengecewakan terhadap para pendiri-pendiri bangsa kita ya, khususnya para pahlawan ya.
kita juga hari ini pas tanggal 2 Oktober ya. Iya, betul, Hari Pak. Batik. Hari Batik itu tahun 92 kalau nggak salah UNESCO ya. Itu juga bukan hal yang sepele ketika dapat. Itu juga perjuangan Betul, Pak. yang teramat sangat dari pengkarya seni itu memperjuangkan supaya batik ini tidak diakui oleh luar negeri kan. Itu kalau kita ketinggalan, kalau kita ini tidak pintar, kita ini tidak berkreativitas di dalam seni batik atau seni yang lain, maka ya UNESCO tentu tidak akan mengakui. Betul, dan bisa jadi juga diambil sama bangsa lain ya, Pak ya. Iya, di bangsa lain. Nah, itu hari ini bisa menjadi contoh nih, contoh untuk kita ini jangan sampai lengah ya. Ayo berkreativitas, selalu memikirkan ke depan bangsa kita ini, jangan sampai kita jadi generasi milenial ini yang mengecewakan kepada orang tua kita. Oke. Luar biasa sekali hari ini perbincangan sama Pak Didi. Tentunya banyak sekali pesan yang bisa diambil ya teman-teman ya. Pada intinya sih harus seimbang antara akademik dan juga hobi yang ingin teman-teman geluti. Betul, seperti itu. Dan iya. juga intinya dari semua perbincangan ini adalah yang Riris tangkap dari Pak Didi adalah orang berbakat itu banyak ya Pak ya. Betul. Sekarang ini, tapi orang kreatif itu langka. Iya. Dan yang bisa membedakan antara kita semua ini, yang bisa membedakan kita dengan orang lain itu adalah kreativitas yang kita miliki. Iya. Tanpa kreativitas kita akan stuck. Betul, Pak. Dan jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Jadi selagi ada kesempatan terus berkembang, Iya, berkembang seperti itu ya Pak. Untuk Yasira, kenapa kok ditawari tadi apa? Film, kenapa kok tidak diterima gitu ya? Karena memang saya kepingin Yasira tuh matang dulu. Nanti mungkin lulus SMA, jadi baru saya izinkan untuk rekaman ataupun main film. Tapi untuk saat sekarang belum dulu. belum diperbolehkan. Nah, karena takutnya nanti ya mungkin ini nggak bisa ditempatkan ke semua orang sih ya. Cuma saya pribadi dan keluarga kepengennya nanti aja lah selulus SMA. Harus fokus sekolah dulu ya Pak ya. Karena penting sekali sih ya dunia. Berarti ini juga pesan juga untuk semua orang tua ya Pak ya. Walaupun nggak semua orang tua, ini juga pilihan masing-masing bagaimana cara orang tua mendidik. Tapi untuk Yasira sendiri memang difokuskan sekolah terlebih dahulu, baru nanti berkembang di luar sana setelah SMA ya Pak ya. Karena kalau kita lihat kesibukannya kalau sebelum masa pandemi ya, kasihan kita. Pagi sekolah, ya toh, istirahat sebentar les. Sore les lagi, les nyanyi dengan les musik. Sampai malam karena sudah dapat juara, terus ini kan akhirnya dapat job banyak tuh. Oh iya benar. Dipanggil sana, panggil sini, panggil sana, kadang nambah lagi tuh Pak. Kecapean kadang. Belum belajarnya ya Pak ya. Untung ini pandemi ya agak lumayan ini. Bisa online ya Pak ya online. sekolahnya. Nah, kalau yang kemarin kita melihat waktunya Susah ya. Jadi kadang maaf ya Mbak, kadang saya dengan Yasira itu seminggu kadang nggak ngobrol. oh gitu. Karena saking nggak ketemu ya tuh Pak, sama-sama padat jadwalnya ya. Iya. Cuma ya kita selalu kontak-kontakan karena kita kan di satu keluarga ini, saya, istri dan anak 3 itu saya bikin satu grup. Oke. Jadi saya komunikasi dengan anak saya itu lewat family group itu. Jadi ada saya, ada istri, anak, ada 5 orang, khusus 5 orang itu. Jadi walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi kita bisa diskusi lewat handphone. Jadi walaupun sibuk tetap bisa ngasih support, bisa tetap ngasih semangat untuk anak-anak ya Pak ya. Dan tentunya mungkin sebagai orang tua kasihan ya jadwal anak sibuk kayaknya seharian nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk main, tapi padahal anaknya happy gitu ya Pak ya. Apalagi Yasira katanya emang hobi nyanyi dari kecil. Ini juga salah satu cara juga bagaimana cara orang tua untuk membantu anak untuk memanajemen waktunya seperti itu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan hari ini sama Pak Didi. Terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktunya. Suatu kehormatan ya. Mudah-mudahan Batik TV kunjungan ke sini membawa berkah untuk saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang paling berkesan nih Batik TV ke sini kok bisa pas 2 Oktober gitu loh. Pas hari batik ya, pas hari Sabtu juga ya Pak ya. Hari Sabtu, jadi saya ada di rumah ya. Biasanya, aduh. Biasanya jangan ditanyain tuh jadwalnya, nggak ketemu.
Kebetulan Sabtu kemarin nggak ada di rumah sih Mbak, kita di Oh Jakarta. gitu, berarti ini rezeki kita nih, Iya. rezeki Riri sama tim nih bisa ketemu sama Iya. Mbak Didi, bisa ngobrol secara langsung. Nah. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, Bapak. Mbak Nggih. Riri. Mungkin cukup sekian dulu ya Nggih, Sobat Inspirasi, obrolan kita hari ini sudah banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dan tentunya bisa Sobat Inspirasi aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mensaksikan Inspirasi Prestasi setiap hari Selasa pukul 15.30 hanya di Batik TV. Batik TV ajib, Pak. Ajib, sukses untuk Batik TV.